Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 222C, Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi dari etika bisnis yang berjudul Etika Perilaku Pelaku Bisnis. Definisi etika perilaku. Perilaku pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nilai moral merupakan landasan perilaku bagi seseorang, sehingga seseorang akan bertindak sesuai etika atau tidak sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang diyakininya. Menurut Kraft pada tahun 1998, etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Etika perilaku produsen. Produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa melalui proses transformasi input tertentu secara profesional dan bertanggung jawab dengan tujuan agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan baik. Produsen wajib untuk mengembangkan tanggung jawab bisnis berupa penyediaan produk yang aman bagi konsumen. Secara filosofis, menurut Muhammad pada tahun 2013, aktivitas produksi meliputi yang pertama, produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana memproduksinya. Etika perilaku supplier. Untuk mengelola aliran barang, informasi dari seluruh aktivitas perusahaan diperlukan suatu konsep yang disebut manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Adapun tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran secara efektif dan seefisien mungkin. Secara spesifik, dalam peran pemasok, terdapat beberapa masalah utama yang sering terjadi antara lain. Yang pertama, menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Kedua, mengelola pembelian atau pengaduan suatu barang, mengelola pemasok. 4. Mengelola hubungan terhadap pelanggan. 5. Mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat. Dan ke-6, mengelola resiko. Menurut Tarigan, tahun 2009 mengatakan bahwa setiap permintaan pasokan atau bagian pembelian mempunyai standar etis yang wajib dipenuhi oleh para pemasok. Di antaranya, penghormatan terhadap HAM, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan keamanan dan keselamatan, menjaga rahasia dan menghormati hak kekayaan intelektual, dan menjaga kualitas barang. Etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham dan pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Good governance merupakan bagian dari etika bisnis yang harus menjadi pedoman pengelola aktivitas bisnis sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kewajaran terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab dari pemegang saham, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham harus menyadari dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dalam kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Menurut Zimmer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan.
di mana perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan, mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan, meminta input kepada karyawan, memberikan umpan balik positif maupun negatif, dan selalu menekankan tentang kepercayaan. Yang ketiga, memberikan imbalan kepada karyawan, yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan, hak untuk mendapatkan produk yang aman, hak mendapatkan informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, dan hak memiliki apa yang ingin dibeli. Etika perilaku karyawan. Perilaku etis dapat menentukan kualitas karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar, dan kamu perlu pahami bahwa karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya dan menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku. Secara umum, menurut Velasquez tahun 2005, kewajiban karyawan digolongkan menjadi 4. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dan yang keempat, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Baiklah, itulah hasil resum yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.